Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Bang Soal Lengkap. Kali ini kita akan membahas soal latihan PPPK atau P3K 2021. Sebetulnya tahun ini atau 2021 ini lebih ke bahwa tahun ini sudah ada program penerimaan P3K untuk guru. Teman-teman semuanya, semoga channel ini bermanfaat dan pastikan subscribe channel ini dan share ke teman-teman jika memang ini bermanfaat. Oke teman-teman, tentunya di beberapa daerah bahwa tahun ini sudah dibuka untuk ASN dan P3K, terutama kalau guru itu P3K. Dan kita akan membahas tentang kompetensi teknis beserta kunci jawaban. Namun pastikan teman-teman ketika materi ini dibahas, cek dulu dan kembali ke keyakinan masing-masing apakah yang betul atau mana yang betul. Namun menurut pengalaman saya memang beberapa soal kompetensi teknis itu biasanya suka ada. Oke, nomor 1, kompetensi teknis. Media pembelajaran ini paket 1 teman-teman ya, karena kita ada beberapa paket. Media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi tentang Ken Arok dan Ken Dedes adalah A. Sejarah tokoh masyarakat Jawa, B. Sumber buku paket, C. Gambar peta dan globe, D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes, E. Gambar candi. Kami memilih video karena tentunya video atau audio visual itu lebih mudah ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Pemberian umpan balik jika siswa heterogen adalah, jawabannya adalah A. Representative feedback, cumulative feedback, quantitative feedback, international feedback, external feedback. Karena umpan balik jika siswa heterogen bermacam-macam, maka representative feedback. Jawabannya A nih, udah ada kunci jawabannya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 3. Pemberian umpan balik kepada peserta didik penting dilakukan meningkatkan keberhasilan, memperbaiki kesalahan, membantu untuk mengungkap kesalahpahaman, menyarankan perbaikan tertentu. Jenis umpan balik jika siswa homogen adalah, tentunya jika siswanya homogen adalah kumulatif feedback. Ini B jawabannya, di sini sudah ada teman-teman. Lanjut ke soal nomor 4. Pengamatan pertumbuhan pohon singkong merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Nah ini adalah pengamatan adalah proyek. Nomor 5. Menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, D. Praktik. Biasanya teman-teman soal ini suka ada. Jawaban yang benar itu adalah menyanyikan, itu bagian dari proyek. Nomor 6. Membuat anyaman merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Karena anyaman hasilnya itu adalah produk. Jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut teman-teman. Nomor 7. Siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis, termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Membuat laporan hasil, maka ini kami pilih produk teman-teman. Lanjut ke soal nomor 8. Siswa menyajikan laporan hasil pengamatan proses fotosintesis, termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, dan E. Praktek. Menyajikan ini bagian dari praktek teman-teman. Lanjut ke soal nomor 9. Siswa diminta untuk mengamati proses fotosintesis, termasuk penilaian diminta untuk proses fotosintesis. Kami pilih itu adalah isinya jawabannya D teman-teman. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Dalam pembelajaran di kelas Anda terdapat 2 siswa Anda yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? Silakan A, B, C, D, atau E. Kami memilih jawabannya adalah C, melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. Oke, jawabannya C. Teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 11. Jika ingin membangkitkan rasa ingin tahu dan gemar membaca, maka cara efektif yang Anda lakukan adalah, tentunya ingin tahu dan gemar membaca secara efektif itu adalah diajak ke laboratorium sains. Kami memilih B ya, karena tentunya terkait sains biasanya tingkat rasa ingin tahunya itu atau curiosity of mind ya semakin tinggi, sehingga dia bolehlah gemar membaca, mencari literatur tentang sains. Lanjut ke soal nomor 12. Penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan.
Ini prinsip penilaian sebagai A. Keeping track, checking up, finding out, summing up, finding in. Tentunya ini adalah yang kami dapati, kunci jawabannya adalah keeping track. Nomor 14. Penilaian harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ini adalah prinsip penilaian otentik sebagai, mengecek. Ya saya pilih aja langsung, ini kita pilih checking up. Lanjut ke soal nomor 14. Guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi. Guru memiliki keilmuan bidang lain, berarti jawabannya adalah pedagogik. Ya, pedagogik. Jawabannya A. Nomor 15. Dalam mengawali pembelajarannya, Pak Mamas Nendar menyampaikan suatu permasalahan guna menggugah dan menimbulkan kepenasaran para siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan Pak Mamas Nendar itu merupakan bagian dari model pembelajaran. Nah, tentunya ini adalah diluaskan dulu agar permasalahannya agar menggugah dan penasaran. Jawaban yang kami dapati ini adalah ini, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 16. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan dan mengumpulkan data dengan berbagai teknik atau mengasosiasi, menganalisis, mengolah data, dan menarik kesimpulan, serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran. Nah, ini teman-teman, kalau 5M ini adalah scientific B. Lanjut ke soal nomor 17. Manakah cara yang paling efektif dan bermakna dalam mengkomunikasikan hasil penilaian harian atau capaian sementara kepada siswa dan orang tua? Nah, tentunya yang paling efektif itu adalah dengan mendeskripsikan atau menyampaikan apa yang terjadi, apa yang hasil yang telah dicapai dan belum dicapai. Lanjut ke soal nomor 18. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip menyeluruh, teman-teman ya. Jawabannya B. Lanjut ke soal nomor 19. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas butir tes uraian yang baik adalah, nah teman-teman, jawabannya adalah menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. Lanjut ke soal nomor 20. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian, kecuali, nah di sini jawabannya adalah penentuan indikator atau tujuan kecualinya ini. Lanjut ke soal nomor 21. Berdasarkan hasil tes, para siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai dengan IQ-nya. Dilihat dari fungsinya, maka tes tersebut termasuk jenis tes. Nah, karena dikelompokkan menjadi beberapa kelas, maka ini penempatan, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 22. Disediakan 2 magnet dan paku. Siswa melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang dari hal tersebut adalah degree, teman-teman. Jawabannya. Yang berikutnya nomor 23. Media yang cocok untuk menggambarkan tentang banjir. Ya, tentunya media yang cocok itu adalah potongan artikel media berita di media cetak atau bisa video juga ya sebenarnya. Lanjut ke nomor menggambarkan. Kalau menggambarkan berarti artikel ya. Lanjut ke soal nomor 24. Media yang tepat untuk mengajarkan kebutuhan ekonomi yang melonjak tinggi adalah tayangan. Kami pilih tayangan berita di televisi. Teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 25. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip ya, tentunya kalau lawannya subjektif ya objektif ya, sesuai dengan kenyataan. Pak Liman adalah seorang guru olahraga. Pagi ini dia akan mengadakan penilaian praktik berenang. Prinsip penilaian yang dilakukan adalah sahih, benar ya, sesuai. Nomor ini di sini teman-teman semuanya ada soal sekitar 40 untuk
kompetensi teknis, teman-teman. Jadi di sini bagi yang membutuhkan silahkan WA kami ya. File ini kami berikan secara gratis, teman-teman. Pastikan subscribe channel ini agar teman-teman terus mendapatkan update informasi dari kami. Oke, sisanya tidak akan kita bahas. Bagi yang membutuhkan silahkan WA kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.